Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah praktikum kartografi dasar ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses pembuatan atau pelukisan atau penggambaran dari proyeksi peta kerucut ya. Nah, pertama di sini ada beberapa hal yang sudah saya tuliskan, yaitu diketahuinya R proyeksi. Misal contoh ya, diketahui R proyeksinya itu adalah 6,4 cm. Nah, R proyeksi di sini itu sebetulnya kita ketahui dari hasil hitungan yang kemarin saya jelaskan itu juga. Nah, dari hasil hitungan yang kemarin itu memang 3,2 cm. Tapi di sini saya tuliskan 6,4 cm untuk supaya nanti gambarnya itu lebih besar sehingga lebih jelas saja sih. Kemudian diketahui juga di sini standar paralel itu adalah 45 derajat. Nah, di sini juga salah satu perbedaan dari proyeksi kerucut, menggambar proyeksi kerucut dengan menggambar proyeksi silinder. Di penggambaran proyeksi kerucut, kita perlu tahu atau kita perlu menentukan standar paralel. Di sini saya tentukan standar paralelnya adalah 45 derajat. Kemudian interval meridian dan interval paralelnya di sini juga saya tentukan 15 derajat. Kemudian untuk perintahnya, buatlah jaring-jaring proyeksi kerucut dengan ketentuan untuk paralelnya itu dari 0 sampai 75 derajat lintang utara. Sedangkan untuk meridian itu dari 0 sampai 90 derajat bujur barat dan 0 sampai 90 derajat bujur timur. Bagaimana cara penggambarannya? Saya akan membaginya dalam dua tahap ya. Yang pertama, kita akan menggambar proyeksi pembantu terlebih dahulu. Untuk membantu kita dalam menggambar proyeksi kerucut yang sebenarnya. Pertama, sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, bahwasanya R proyeksinya adalah 6,4. Maka di sini pertama saya akan menggambar untuk R proyeksinya terlebih dahulu. Untuk menggambar R proyeksi, mulai kita bikin garis dulu ya untuk proyeksi kerucut seperti ini. Proyeksi kerucut R proyeksinya 6,4. Sudah kita bikin garis dengan panjang 6,4 cm. Seperti ini. 6,4 cm. Kemudian di sini saya kasih notasi A, kemudian B untuk memperjelas saja. Kemudian selanjutnya saya membuat garis tegak lurus AB dengan panjang itu bebas, tapi dibuat agak panjang. Nanti kalau kelebihan bisa dihapus ya. Silahkan gambar dengan pensil terlebih dahulu. Seperti ini kurang lebih. Kemudian saya beri notasi C ya. Kemudian setelah itu dengan menggunakan jangka ini saya tarik dari A ke B tadi karena sepanjang 6,4 cm ya. Ini saya jangkakan ke garis C seperti ini. Nah, semoga bisa terlihat ya ini jangka dari B ke C. Nah, dari situ saya berikan ini notasi D seperti ini. Kemudian tadi sudah saya tentukan bahwasannya
interval paralel dan meridiannya itu adalah 15 derajat ya. Ya sudah, tinggal di sini saya ukur menggunakan busur ya, 15 derajat. 15 derajat berarti di sini saya beri tanda dulu. Seperti ini tandanya 15 derajat. Kemudian saya ambil garis, saya tarik garis dari titik A seperti ini. Dari titik A saya tarik garis sampai di sini sehingga menghasilkan A, B, C, D. Di sini saya beri notasi E. Ini adalah 15 derajat ya. Seperti yang sudah ditentukan sebelumnya tadi. Kemudian setelah itu standar paralel tadi juga sudah kita tentukan itu adalah 45 derajat. Berarti di sini saya kembali kasih tanda 45 derajat. Seperti ini. Kemudian saya tarik garis lagi dari A kurang lebih seperti ini. Kemudian saya beri notasi A, B, C, D, E, F. Ini 45 derajat, standar paralel yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian setelah itu dengan menggunakan jangka ya, saya ukur dari B ke E. Ini B, kemudian E. Saya ambil ukurannya saja. Ini segini. Segini ya, dari B ke E. Kemudian saya buat setengah lingkaran juga dari A ke B lagi, tapi dengan ukuran BE, dengan ukuran 15 derajat. Kurang lebih seperti ini. Saya tebalkan dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian dari situ berarti E, F, G ya. Di sini saya beri notasi E, F, G. Ini saya beri tanda supaya mudah nanti untuk menitik garisnya. Kemudian dari sini saya akan ambil tarik garis untuk meridiannya. Jadi kalau yang tadi, yang ini nanti untuk paralelnya ya. Untuk paralelnya kita ngambil A ke G. Kemudian untuk meridian kita tarik garis lurus dari garis C ini. Seperti ini. Nah, seperti ini. F, G, H, I ya. H, I. Nah, maka dengan begini proyeksi pembantu kita sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan untuk membuat jaring-jaring proyeksinya dari proyeksi kerucut itu sendiri. Di sini saya ganti kertas lagi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggambar proyeksi kerucut, kita buat dulu. Saya akan buat dulu. Di sini garis lurus dengan panjang bebas. Nanti kalau kelebihan bisa kita hapus. Nah, di sini saya kembali menggunakan spidol ya supaya kelihatan aja. Tapi silahkan nanti buat menggunakan pensil terlebih dahulu di kertas milimeter block. Seperti yang proyeksi Lambert dan juga Gall. Oke, ini ya. Garis lurus seperti ini. Kemudian setelah itu
eh, kita ukur standar paralelnya. Oh, sebentar. Ada yang tertinggal. Untuk memastikan saja, untuk memastikan ukuran dari standar paralel, ini dari F kita ambil 90 derajat. Dari titik F, ya kan? Ini titik F. Dari titik F saya tandai 90 derajat. Sini. Seperti itu. Kemudian saya tarik garis. Saya tarik garis dari F ke garis C. Seperti ini. Berarti ini 90 derajat. Ini 90 derajat. Ukurannya pasti nanti sama dari A ke F. Di sini hanya untuk memastikan saja. F bentar. A, B, C, D, E, F. Oh, ini harusnya GH, GH, IJ, sini K ya. K. Nah, kemudian lanjut tadi menggambar bikin garis lurus seperti ini. Baru kemudian kita ambil ukuran dari proyeksi pembantu ini tadi. Ambil ukuran apa? Pertama kita ambil ukuran untuk standar paralel. Ukuran standar paralel ini bisa kita peroleh dari mengukur menggunakan jangka dari A ke F atau F ke K. Ini harusnya ukurannya sama. Tuh, di sini sama pasti. Ya, meleset sedikit karena saya menggunakan apa namanya? Spidol tadi ya. Jadi titiknya mungkin kurang pas. Nah, kalau titiknya pas, tuh di sini juga pasti sama. Seperti ini. Ya, ini sama, maka ini akan jadi ukuran untuk melukis standar paralel. Oke. Nah, standar paralel kita ukur dari ujung garis yang kita buat tadi. Seperti ini. Taruh di ujungnya ya. Kemudian kita buat setengah lingkaran. Menggunakan jangka. Tuh. Agak sedikit meleset ini tadi. Seperti ini. Tunggu bentar. Saya kasih alas dulu biar. Karena ini mejanya kayu ya yang di bawah. Jadinya tembus ininya jarum di jangka. Ini ya, ini masih di ukuran tadi yang sama. Maka ini adalah garis standar paralel yaitu 45 derajat. Ya kan? Tadi standar paralelnya kita tentukan 45 derajat. Standar paralel ini fungsinya apa sih? Standar paralel ini nanti fungsinya untuk sebagai acuan. Acuan apa? Acuan seperti ini. Standar paralel sudah terbentuk. Kemudian selanjutnya kita menggambar untuk paralelnya sendiri. Untuk garis-garis paralelnya. Jadi standar paralel nanti di sini untuk acuannya. Nah, ukuran standar paralel bisa kita peroleh dari A ke H. Dari A ke H. A ke H seperti ini. Jadi ini tadi yang menjadi apa namanya? Sorry, nggak kelihatan ya. Standar paralel saya ulangi bisa kita dapat dari A ke H ukurannya. Ya, ukuran jangkanya ini A ke H. Dapat ini ya.
atau A ke G sama aja ya. Ini akan jadi ukuran dari A ke H akan menjadi ukuran paralel. Jadi dari standar paralel ini kita jangkakan ke atas. Sebentar, ini. Kemudian kasih tanda aja di sini. Kasih tanda ya, nanti saya tunjukkan. Saya buat dulu. Kemudian 2 lewat tanda ini. 1 lagi. 3. Nah, di sini sebagaimana yang terlihat ada tanda goresan dari jangka, pensil dari jangka ini. Kemudian yang ke bawah juga sama. Masih pakai ukuran yang tadi ya. Masih pakai ukuran yang tadi. Dari standar paralel kita buat goresan sedikit aja. Nah, ini goresannya kelihatan ya. Kemudian buat lagi. Satu lagi. Seperti ini. Nah, sudah terbentuk goresan-goresannya dari jangkanya. Kemudian dari sini kita buat setengah lingkaran juga, tapi dari ujung garis dari sini. Tinggal kita sesuaikan, kita ukur sampai goresannya tadi. Kemudian kita buat setengah lingkaran juga. Jadi supaya mudah, di perpotongan goresan tadi kita kasih titik-titik. Nah, kita kasih titik, ini kita kasih titik, ini kita kasih titik. Ya, dikasih titik. Ini saya beri titik pakai spidol. Di sini yang bawah juga sama. Bawah ini kasih titik, ini kasih titik, ini juga dikasih titik. Kemudian tarik atau buat garis menggunakan jangka tadi, setengah lingkaran juga. Seperti ini. Seperti ini. Berapa sih jumlahnya? Ya tinggal kita lihat ketentuannya. Sebentar, saya selesaikan dulu, nanti saya jelaskan. Ketentuannya tadi adalah buat interval meridiannya 15, terus paralelnya ini ya, paralelnya 0 sampai 75 derajat lintang utara. Kalau ini tadi standar paralelnya 45 ditambah 15 berarti dia 60. Ya kan? Terus 60 ditambah 15 75. Ya udah. Sesuai kan? Paralelnya 0 sampai 75 derajat. Loh, nolnya di mana, Pak? Nolnya yang ini. 0, ini 15, ini 30 derajat, derajat. Ya kan? Nih. Enggak. 0, 15, 30, 45, 60 sampai 75. Berarti 0 sampai 75 derajat lintang utara ya. Tinggal dikasih keterangan lintang utara gitu aja. Oke, setelah itu kita membuat meridian. Meridian ukurannya kita bisa peroleh dari di sini tadi itu I ke J ukuran ini. Jadi kita jangkakan juga dari I ke J. Dari I ke J ini kita jangkakan seperti ini. Kemudian
Dari I ke J kita lanjutkan ke standar paralel. Standar paralelnya tadi kan 45 yang ini, ya kan? Ini kita jangkakan ke arah samping. Nanti dia menjadi meridian. Seperti ini. Seperti ini. Lanjut lagi. Jadi jarumnya ke goresan tadi ya, goresan yang kita buat tadi. Kita buat dulu aja. Nah, ke sana juga sama. Ke sana juga sama. Seperti ini. Seperti ini. Dan seterusnya. Nah, sampai berapa Pak? Sampai 0 sampai 90 derajat bujur barat dan 0 sampai 90 derajat bujur timur. Nah, di sini sudah dapat gores-goresannya, tinggal kita hubungkan aja. Hubungkannya dari titik pusatnya. Dari titik pusat yang atas ini. Ini kan ada goresannya kan? Nah, kita tarik garis. Seperti ini. Seperti ini. 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 Kita hitung dulu. Yang ini kan berarti 0 derajat ya. 0 derajat. Ini 15 derajat. 30. Kemudian 15, 45, 60. Berarti sampai, oh ini nggak harus sampai ini sih, nggak harus sampai 90 ya, tapi kalaupun mau dibikin 90 juga nggak apa-apa. Tapi di soalnya ini saya ganti sampai 75 aja misalkan ya. Ini soalnya 0 sampai 75 bujur barat dan 0 sampai 75 bujur timur. Udah. Kemudian ini kan. Nah, ini jadi 75 derajat. Ini adalah garis meridian 0 derajat. Berarti di sebelah kirinya di sini adalah bujur barat. Ya kan? Berarti sesuai dengan perintahnya tadi. 0 sampai 75 derajat bujur barat dan 0 sampai 75 bujur timur. Yang bujur timur juga sama, tinggal kita hubungkan aja kan. Udah ada goresannya, sudah ada titik pusatnya, tinggal kita hubungkan aja. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Kemudian ini juga. Dan seterusnya ya. Berarti di sini kan 0 derajat, ini 15 derajat, 30 derajat, 45 derajat dan seterusnya. Di sini bujur timur. Nah, dengan begitu proyeksi kerucutnya sudah terbentuk atau sudah jadi jaring-jaring proyeksinya. Nah, hasil akhirnya sendiri itu kalau mau dilihat itu seperti ini. Kalau sudah dipindah di kertas kalkir ya. Jadi ini belakangnya ya sama sih, ini ada kertas milimeter block. Terus di plester juga. Depannya ini kertas kalkir. Nah, kurang lebih juga sama lah ini. Nah, dari sini kemudian tugas untuk Anda adalah silakan membuat
jaring-jaring proyeksi tapi dengan ketentuan seperti ini. Diketahuinya R proyeksi itu 6,4 cm, standar paralelnya itu 40 derajat, kemudian interval meridiannya itu sama kayak peta dasarnya, yaitu 10 derajat. Peta dasarnya itu yang peta dunia itu. Kemudian untuk soalnya, buat jaring-jaring proyeksi kerucut dengan ketentuan paralelnya itu 0 sampai 80 lintang utara. Untuk meridiannya itu juga sama. Di sini saya salah tulis 90. Ini silahkan bikin 80 derajat bujur barat dan 80 derajat bujur timur. Jadi seperti itu ya. Jadi fungsinya tadi saya rekap dulu. Yang pertama itu silakan membuat proyeksi pembantu seperti ini tadi. Proyeksi pembantu di sini fungsinya untuk mendapatkan ukuran-ukuran, entah ukuran meridian, ukuran standar paralel, maupun ukuran untuk paralelnya itu sendiri. Dari sini baru bisa menggambar yang jaring-jaring proyeksi yang seperti ini. Gitu. Nah, saya kira itu untuk tahapan penggambaran proyeksi ya. Tiga-tiganya sudah saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat, semoga cukup jelas juga. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.